Oke, balik lagi bersama saya Rapco Terigan dan kali ini ada Pendeta Rashid Rahman, ahli liturgi. Bagaimana Pak kabar di era pandemi seperti ini? Ya, baik, kabar sih baik terus. Semester ini Bapak kebagian ngajar kah untuk mata kuliah liturgi? Ya, ada namanya sejarah liturgi sama memimpin ibadah. Oh, sejarah liturgi dan memimpin ibadah. Wow. Itu kalau sejarah liturgi Wow. beda sama liturgika yang pengantar liturgi, Pak. Yang kemarin saya dapat di semester 3. Sejarah liturgi setelah pengantar liturgi. Berarti itu pilihan dong, mata Jadi, kuliah pilihan. orang ambil dulu pilihan. Orang ambil dulu liturgika, baru kalau mau ambil sejarah liturgi, ambil sejarah liturgi. Oke. Wow. Gimana Pak mengajar liturgi di era pandemi? Bisa nggak sih Pak? Ada nggak sih Ya tantangannya? susah banyak. Terutama memimpin ibadah kalau liturgika mah dan sejarah liturgi kan bisa ya, bisa sendiri karena paper kan. Tapi kalau memimpin ibadah kan itu praktis, harus melakukan. Nah, itu yang susah. Kendalanya di situ. Oke. Terus bagaimana penilaiannya Pak kalau kayak gitu? Kalau memang terkendala seperti itu, apakah penilaiannya dikurangin kah? Atau nanti dosen akan berbaik hati kah? Atau bagaimana Pak? Mata kuliahnya metodenya yang berubah, yang berbeda sedikit. Oke. Metodenya penilaian ya bobot tetap lah ya. Karena kerja di rumah ya, walaupun ada banyak toleransi pertimbangan yang lain lah gitu. Oke, ini menarik sih. Pak, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya penasaran Pak, kok Bapak mau ngambil liturgi? Kan liturgi ini kan sesuatu yang bagi saya sulit gitu loh. Karena harus paham makna-maknanya, harus paham tanggal-tanggalnya dan yang lain sebagainya. Tapi Bapak kenapa mau ngambil liturgi? Dari berbagai jenis ragam teologi, kenapa harus liturgi Pak? Iya, yang pertama soal kesulitan kan, sulit itu karena sudah banyak, padahal kan belajarnya juga nggak langsung gitu, pelan-pelan kan, bertahap. Kalau belajar apa-apa bertahap ya nggak terlalu sulit karena bertahap. Lalu kenapa ngambil gitu? Sebetulnya waktu zaman saya sekolah kan tahun 84-85 dapat liturgi itu semester 2 ya. Terus semester 3 saya lupa dari Profesor Abineno. Jadi yang pertama tertarik karena Profesor Abineno tuh dalam berbicara tuh bagus bahasanya. Jadi saya pertama tertarik dengan gaya bahasa. Lalu yang kedua, saya lihat ilmu itu belum digarap. Jadi zaman saya itu belum ada orang yang mengambil ilmu liturgi. Mata kuliah liturgi saja itu baru sebanyak setengah semester. Jadi bukan 1 semester, setengah semester. Setengahnya lagi himnologi. Jadi hanya 7 kali, 6 kali atau 7 kali orang tatap muka tentang liturgi. Bayangkan. Yang dipelajari nggak banyak, cuma itu aja 6 kali tatap muka selama kuliah. Lalu setelah semester 2 atau semester 3 dapat liturgi dan himnologi, setelah itu sampai lulus orang nggak pernah dapat mata kuliah itu. Nah, saya lihat sehingga tidak ada mahasiswa yang mengambil skripsi itu. Lalu Pak Abineno itu menjelaskan masalah-masalah di dalam liturgi. Lalu ketemu dengan Pak Vandop juga mengajar, kemudian lalu memperjelas lagi masalah-masalah dan yang ada dalam gereja tentang liturgi. Lalu saya bilang, ini masalah besar tapi tidak ada yang mengurus ini. Akhirnya ya saya ngambil. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin saya yang pertama ngambil skripsi liturgi zaman itu. Wow, gokil. Kendalanya waktu Bapak menyusun skripsi tentang liturgi apa Pak? Apa memang sumber referensinya jarang atau apa yang menjadi tantangan ketika memutuskan untuk mengambil liturgi seperti itu?
Referensi memang jarang, tetapi bukan berarti nggak ada. Jadi lumayan juga ada beberapa buku pegangan untuk dalam ilmu liturgi ada di STT, walaupun bukan buku baru begitu ya. Ya buku-buku klasik lah seperti Gregory Dix, Jungmann itu semua ada di STT. Beberapa ya Maxwell itu semua ada di STT. Jadi ada bukunya, cuman nggak update lah gitu ya. Tantangannya yaitu, lalu yang kedua, karena di semester 2 atau semester 3 lalu hanya sedikit, sehingga kami tidak pernah diberitahu buku yang digunakan. Jadi nggak seperti sekarang loh, daftar pustakanya itu dikasih gitu. Kalau sekarang kan ditampilin tuh referensi-referensinya, kalau di silabus kan saya inget banget, masih inget tuh. Iya, dulu kan belum ada silabus. Lalu Pak Abineno tuh kalau mengajar hanya pakai buku Pak Abineno. Judulnya Unsur-unsur Liturgia. Pak Abineno menulis beberapa buku liturgi juga. Tetapi yang dipakai, yang disebut itu unsur-unsur liturgia. Sehingga angkatan kami, zaman kami itu orang tahu liturgi adalah tata unsur-unsur liturgi. Bukan yang lain, bukan narasi, bukan teologi. Jadi taunya susunan acara, susunan liturgi. Menarik. Jadi saya pikir wah ini menarik, kalau saya ambil, belum ada orang yang ngambil. Akhirnya saya ambil itu. Masih ingat nggak Pak judul skripsi Bapak apa? Masih, Sejarah Liturgi Sakramen GKI Jabar waktu itu. Bahas soal sakramen. Wow, keren Pak. Saya juga sedikit tertarik dengan liturgi, tapi saya nggak bisa nyanyi Pak. Gimana Pak? Apakah orang liturgi harus bisa nyanyi juga? Enggak, saya nggak pernah dengar Pak Abineno bernyanyi. tapi Bapak bagus suaranya Pak. Kamu pernah dengar suara saya? Iya, waktu Bapak nyanyiin lagu Mampirlah Dengar Doaku yang KJ 26, terus KJ 26 Bapak ngomel-ngomel kan, lagunya tuh bukan lambat tapi teng kayak gitu-gitulah gitu. Ya saya juga nggak bagus suara saya, nggak ini, tapi banyak ahli liturgi ketemu saya di banyak, bahkan ada profesor musik ibadah nggak bisa nyanyi kok. Serius? Itu rupanya ilmu teologi kan begitu complicated, rumit, besar ya, dalam, sehingga orang nggak bisa menguasai semua hal. Betul. Jadi menguasai satu-satu nggak bisa semuanya. Menarik. Pak, lalu kemudian ini pertanyaan saya menggelitik soal liturgi. Sebetulnya kita perlu nggak sih dalam ibadah itu menggunakan tata ibadah seperti itu? Tata ibadah kan perlu nggak perlu, tapi yang penting adalah narasinya. Perlu nggak perlu ibadah gimana, Pak? Ya tata ibadah kan dalam arti urutan dan bahan tertulis kan. Itu kan perlu nggak perlu. Banyak agama di dunia ini yang beribadah sudah ribuan tahun tanpa kertas liturgi bisa. Tanpa tata ibadah hidup dan berkembang. Tapi yang perlu adalah narasinya, karena ibadah itu adalah sebuah narasi, dan itu yang menyatakan dia sebuah teologi. Menarik. Sebuah simbol. Ini mungkin bisa lebih spesifik, maksudnya narasi ini seperti apa Pak contohnya? Ya ibadah itu kan bukan perintah, bukan sekadar melaksanakan gitu ya, tapi memang ada cerita di balik ini. Begini, orang beribadah ini punya dasar historis, biblis ya, Alkitab, dari sebuah cerita yang kemudian dirayakan. Ya, kira begitu. Misalnya liturgi hari Minggu, orang kenapa ibadah hari Minggu? Kan nggak cuma milih, saya ibadah hari Minggu, ya enggak, tapi ada narasinya. Karena Kristus bangkit dan kita merayakan, memperingati kebangkitan Yesus. Jadi itu berarti ibadah adalah sebuah perayaan. Kalau sudah punya narasi itu, perayaan mesti teratur, baru tersusunlah tata ibadah belakangan itu. Jadi tata ibadah soal gampang, soal ada tidak ada tertulis, rapi. Pak, ini yang menjadi perdebatan beberapa orang dalam menyusun liturgi. Kalau misalnya ini bicara soal doa Bapa Kami misalnya,
apakah doa Bapa Kami itu diletakkan di sesudah doa syafaat atau sebelum doa syafaat, Pak? Ya makanya narasinya harus tahu dulu narasinya. Kalau nggak ada narasi, cuma tempel-tempel, itu namanya susunan acara. Nah, itu beda. Okay. Susunan acara kita bisa tempel di mana aja yang bagus, yang cocok, yang muat. Tapi sebagai narasi kan harus tahu, misalnya doa Bapa Kami. Kenapa ada doa Bapa Kami dalam ibadah? Di Alkitab kan doa Bapa Kami bukan dalam ibadah. Doa Bapa Kami di jalanan yang Yesus ajarkan itu, di bukit atau di mana ya. Kalau sekarang mungkin dalam kelas, jadi bukan dalam rangka selebrasi ibadah. Tapi kenapa bisa masuk dalam selebrasi ibadah? Ya narasinya karena dalam doa Bapa Kami adalah doa makan. Doa berbagi makan, bukan hanya sekedar makan untuk saya, tapi soal berbagi makan. Kalau saya makan kalau saya sendiri minta makan nggak cukup, bagaimana orang lain bisa dapat makan secara cukup, misalnya gitu. Makanya soal makan, dalam liturgi juga ada makan, ada perjamuan. Makanya di mana tempatnya? Makanya kemudian doa Bapa Kami ditempatkan sebagai doa perjamuan. Wow. Wow, ini keren. Pak, ini kemarin apanya, saya... Pak? Tunggu dulu. Yang ini apanya yang keren ya? Yang keren tuh apanya ya? Enggak, karena kan saya juga ini tercerahkan kembali seperti itu, bahwa doa Bapa Kami sebetulnya itu adalah doa perjamuan seperti itu. Makanya kalau di perjamuan kudus ngomong di kelas. Coba mungkin kamu nggak masuk waktu itu. Masuk, Pak, tapi kan udah lupa. Maklum, Pak, udah tua. Udah tua. Oke. Pak, ini menarik, Pak. Kemarin saya sempat discuss tentang Rabu Abu. Apakah kemudian Protestan dalam hal ini merangkul atau merangkul Rabu Abu dalam liturginya seperti itu? Merangkul dalam arti bagaimana? Ikut merayakan Rabu Abu. Iya, karena memang ada narasi itu kan, artinya kapan sebagai gereja kita menghayati kerapuhan kita. Kita kan di gereja selalu yang kita rayakan kekuatan kita, karena Allah kita lah yang kuat, yang hebat, yang perkasa. Padahal nyata juga bahwa manusia itu kan rapuh. Bahkan Yesus juga digambarkan rapuh. Ya, Yesus bisa tergoda iblis, bisa lapar juga. Ya, punya keinginan juga untuk punya harta, punya kuasa. Ya. Dan solidaritas Allah juga muncul dalam perjanjian lama, ya, soal Allah yang memang Allah mengubah rencananya, mengganti rancangannya, karena Allah berbelas kasih. Kan jadi artinya Allah juga memiliki perasaan ya, atau batin manusia itu. Sehingga ya manusia tidak sepantasnya juga sepanjang tahun kita merasa kuat. Kapan kita rapuh? Kalau kita tidak merayakan kerapuhan, kita tidak akan tahu kerapuhan manusia lain. Nah, sejarah gereja sudah memberikan tempat perayaan kerapuhan itu ada dalam Rabu Abu. Kita gali narasi Rabu Abu apa? Menunjukkan kerentanan, kerapuhan, bahwa manusia itu diingatkan fitrahnya, fitrinya, bahwa kita manusia adalah makhluk yang seperti abu. Dan abu punya narasi yang bagus dalam Alkitab. Selain kerapuhan, tapi juga sumber segala sesuatu kan abu. Kejadian 2. Belum ada apa-apa, bumi berbentuk kosong, baru ada debu tanah. Dan pada waktu itu Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah itu. Jadi bahan dasar manusia itu abu justru. Dan tanpa abu mungkin nggak jadi orang. Dan sepanjang hidupnya manusia berhubungan dengan tanah, dengan abu. Kejadian 2, kejadian 3.
Dengan tanah itu kamu akan hidup. Artinya kita apa? Kita makan abu. Oke. Memang kita abu. Kita makan dari mana? Dari abu. Oke. Ya dari tanah, tanaman. Oke. Oh enggak, saya makannya kambing. Kambing juga makan tanaman. Oke. Oh enggak, saya makannya binatang yang karnivora. Binatang karnivora juga makan binatang yang herbivora. Makan tanaman juga. Tanpa itu semua kita nggak makan apa-apa dan nggak hidup. Oke. Artinya abu itu ya kedirian manusia. Jadi kenapa kita tidak menempatkan Rabu Abu dalam ibadah sekaligus sebagai penanda 40 hari sebelum Paskah. Tapi kenapa Pak gereja Protestan tidak merayakan atau tidak menghayati Rabu Abu Pak? Sepanjang Bapak menjadi ahli liturgi, mengamati. Ya, yang pertama agak susah kalau saya bilang saya ahli liturgi, nggak ada ahli dalam liturgi. Sama seperti nggak ada ahli dalam teologi. Karena teologi, liturgi, dan sebagainya itu kan begitu dalam, begitu luas. Ya, jadi orang tahu satu hal, lebih banyak 1000 hal yang dia nggak tahu. Jadi nggak berani bilang ahli liturgi. Iya, Pak. Kalau makan bisa, saya ahli makan misalnya gitu bisa. Sebetulnya harus diralat juga bukan gereja Protestan yang tidak merayakan, tapi sebagian gereja Protestan Indonesia. Di Indonesia. Kalau di luar negeri orang biasa juga merayakan Rabu Abu. Itu dari 20-30 tahun yang lalu mereka kenal Rabu Abu dan biasa tahu Rabu Abu ya. Hanya di sini memang suasana anti Katoliknya itu keras sekali. Saya juga bingung. Apa-apa anti Katolik dikit-dikit ibu, padahal nggak ada masalah juga ya, kenapa mesti Katolik ya, kan ada di Alkitab dan iya benar, orang bisa berkontemplasi dengan abu. Betul. Dan itu menarik. Menarik. Anti Katolik, Pak. Tapi bukankah sejarah kita tuh memang awalnya dari kekatolikan ya, Pak? Tapi kenapa Protestan anti Katolik, Pak? Bahkan karena sama maksudnya? Ya karena sama, kita anti Katolik karena kita sama. Biasanya yang rame itu, yang ribut itu karena sama. Kalau beda nggak ribut. Oke, samanya di mana kalau gitu dalam hal liturgi ya? Oh, banyak dong. Doanya sama. Kamu berdoa kan tangannya begini, lipat tangan. Iya. Salibnya sama, gerejanya sama. Iya. Alkitabnya sama. Apa yang nggak sama? Iya. Ada perbedaannya, tapi banyak samanya. Iya. Dengan Ortodoks nggak pernah ribut, nggak pernah sama. Bedanya lebih banyak daripada samanya dengan Ortodoks. Dengan Katolik banyak samanya. Natalnya sama. Iya. Sekarang rumahnya sama-sama di Indonesia. Iya. Sama-sama di Nusantara. Iya, benar. Tapi coba kalau Protestan dan Katolik nggak ketemu di satu rumah, di satu negara, nggak masalah, nggak ribut. Nggak ribut. Aduh, saya jadi agak bingung karena benar apa yang Bapak bilang. Padahal reformator Kristen aja kayak Calvin bahkan Luther tidak mereformasi liturgi, Pak. Dia tetap dalam pemahaman liturgi, bahwa bahkan Luther bilang bahwa perjamuan itu harus setiap minggu. Terus kita seolah-olah membeda-bedakan. Iya, Calvin ya. Tapi memang yang bahaya bukan Calvin atau Luther, yang bahaya anak-anak Calvin dan anak-anak Luther. Yang anti Katoliknya kuat. Luthernya kan enggak, dia Katolik kan. Dia imam Katolik sebelumnya. Dan gereja Lutheran itu mungkin di beberapa negara gereja Lutheran sekarang ini masih lebih Katolik daripada Katolik yang sekarang. Iya. Jadi masih warisan abad ke-16, 15. Iya. Liturginya masih lebih Katolik daripada Katolik sekarang misalnya. Menarik, Pak. Benar apa yang Bapak bilang. Saya kemarin 2-3 tahun yang lalu ke Jerman dan saya masuk dalam gereja Lutheran Jerman seperti itu. Dan bahkan dalam liturginya menyanyikan Mazmur, Pak. Itu kan Katolik banget kan? Iya.
Wow, gila keren banget gitu. Mazmur dinyanyikan, Pak. Nggak dibaca, dinyanyikan. Iya, betul. Iya. Di sini dibaca aja enggak, apalagi dinyanyikan ya. Iya, iya. Benar, Pak. Saya setuju. Tapi Pak, gini Pak, sebetulnya. Apakah emang anak-anaknya Luther yang salah atau memang pengikutnya yang kemudian mewariskan pemikiran Luther tidak maksimal seperti itu, karena kan banyak juga nih pengikutnya seperti itu, sehingga ya bisa jadi ya memang betul terus betul sehingga akhirnya kayak akhirnya pemikiran-pemikiran itu jadinya bias, pemikiran Luther tidak tersampaikan dengan baik kepada umat seperti itu. Iya betul yang Rapko bilang itu betul. Wow. Jadi memang pengikutnya memang pengikutnya kan juga nggak cuma murni dipengaruhi oleh Luther, dia juga dipengaruhi oleh situasi sosial zaman itu. Calvin juga begitu, pengikutnya adalah penerusnya dipengaruhi oleh situasi sosial pada zaman itu, sehingga muncul keadaan perasaan anti yang lebih keras daripada bapak mereka. Oke, wow, ini menarik Pak, ini menarik, seru. Pak, tapi kemudian gini Pak, sekarang kita masuk dalam kalender gerejawi Prapaskah. Mungkin Bapak bisa terangkan sedikit alur dari kalender gerejawi Protestan seperti itu Pak. Mungkin dari Natal lalu masuk ke Epifani seperti itu. Iya, mungkin alur liturgi aja ya. Selalu saya sejak dulu dalam liturgi nggak pernah bilang alur liturgi Protestan, alur liturgi Katolik gitu ya. Karena satu doang, kalau saya liturgi itu satu. Tinggal mau ikut atau enggak gitu ya. Ya alur liturgi Paskah kan ya, masa raya Paskah kan ada dua. Kalau kalender itu yang besar ada dua siklus, dua putaran. Yang pertama masa raya Paskah, yang kedua masa raya Natal, lalu ada lagi minggu-minggu biasa, 3 lah ya. Tapi hari raya itu 2. Minggu-minggu Paskah kan dimulai, masa raya Paskah kan dimulai dari Rabu Abu. Rabu, sesudah Rabu itu masuk minggu pertama sampai minggu ke-6. Minggu ke-6 itu adalah minggu Palem dan minggu Sengsara. Ya, jadi minggu Palem dan Sengsara namanya, ada 2 nama itu. Setiap minggu memang ada narasinya, ada ceritanya, sehingga dia berurutan seperti itu. Lalu masuk Pekan Suci. Pekan Suci itu memang ada Senin, Selasa, Rabu, itu yang disebut dengan Tenebre itu ya. Sekarang memang belum lazim juga, tapi sebetulnya ibadah-ibadah harian menjelang itu yang tidak terlalu populer. Lalu Kamis Putih. Kamis Putih, Jumat Agung, Kristus disalib. Lalu Sabtu Sunyi, sudah Sabtu Sunyi, Paskah. Hari Raya Paskah yang besar. Lalu Paskah itu mulai menjadi minggu Paskah selama 50 hari. Jadi ada 7 hari Minggu Paskah. Paskah 2, 3 sampai berapa? 6 ya. Sesudah 6 nanti Kamisnya adalah Yesus naik ke sorga. Lalu masih ada 1 minggu lagi, Minggu Paskah ke-7, terakhir sesudah itu baru Pentakosta. Sebetulnya kemudian gereja melengkapi lagi, sudah Pentakosta ada hari Minggu Trinitatis. Minggu Trinitas itu hari raya yang baru gitu ya. Sesudah Minggu Trinitatis sebetulnya ada satu lagi Minggu tubuh dan darah Kristus, Corpus Christi. Yaitu sebetulnya 10 hari setelah Pentakosta, jatuhnya hari Kamis, tapi beberapa gereja kemudian menempatkan itu 2 minggu aja, karena hari Minggu, hari Kamis, hari kerja, dirayakan pada hari Minggu berikut setelah hari Minggu Trinitatis. Kira-kira itu masa raya Paskah. Kalau Natal itu kan kita tahu mulai dari Advent 1 sekaligus pembuka masa raya Natal. Kalau 4 kali Minggu Advent. Kemudian tanggal 24 adalah Natal pertama, 25 pagi Natal kedua, 25 siang Natal ketiga. Lalu hari Minggu setelah Natal, masih berkaitan dengan Natal, lalu Yesus diberi nama atau nama kudus 1 Januari. Sekaligus juga tahun baru internasional.
lalu tanggal 6 Januari, atau ada juga minggu kedua setelah Natal, lalu 6 Januari minggu Epifania, kemudian ditutup minggu Yesus dibaptis, Tuhan dibaptis. Kira-kira begitu. Oke, menarik. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung soal Sabtu Sunyi. Dalam Protestan juga tidak ada Sabtu Sunyi, Pak. Bagaimana ini? Karena tadi Bapak bilang, Bapak katakan tidak ada alur liturgi Protestan dan Katolik, tapi Protestan sendiri tidak merayakan atau tidak menghayati Sabtu Sunyi, Pak. Ya, kalau soal merayakan atau tidak kan itu soal tradisi ya. Nah, tradisi itu kan pilihan. Oke. Jadi saya juga bilang agak bingung, tidak merayakan siapa yang larang, nggak ada yang melarang kan itu. Itu tinggal tradisi, kita mengambil tradisi itu atau enggak. Tradisi adalah pilihan bebas. Makanya orang tua itu kan selalu mengajarkan anak tentang adat, tentang tata krama, supaya apa? Tradisinya terjaga. Karena tradisi adalah pilihan bebas. Kalau nggak terjaga, berantakan. Makanya gereja juga begitu. Tradisi kan ngambil. Kenapa kita nggak ngambil? Kalau Sabtu Sunyi memang punya narasi yang menarik. Tentang hening. Kosong kan. Kosong itu kan sesuatu yang menarik. Ya. Mengingat awal penciptaan. Manusia itu, awal menciptakan bumi belum berbentuk. Masih kosong, gelap gulita. Gitu ya. Jadi Sabtu Sunyi kekosongan, ketiada hadiran Kristus bersama dengan kita. Betul. Sepanjang tahun kita berliturgi, pada Sabtu Sunyi liturgi, tidak ada liturgi. Kristus tidak bersama dengan kita. Ini kan menarik ya. Iya, iya. Dan kita nggak pernah menikmati kosong itu. Iya, betul. Itu yang saya tanyakan juga. Lalu kemudian tadi Bapak menyinggung soal Kamis Putih. Protestan juga tidak memasukkan itu dalam unsur tradisinya, Pak. Apakah memang Kamis Putih tidak terlalu penting dalam tradisi Protestan seperti itu? Nggak tahu, ada juga Protestan yang menganggap penting lalu memasukkan Kamis Putih. Ada juga Protestan yang menolak memasukkan. Ada juga Protestan yang memasukkan Sabtu Sunyi. Ada juga Protestan yang tidak memasukkan Sabtu Sunyi. Jadi tradisi itu kan pilihan. Orang mengambil. Jadi tradisi bukan soal pemberi, tapi penerima. Mau nggak kita menerima, mengambil tradisi itu? Oke. Di Indonesia ada gereja Calvinis. Tetapi gereja-gereja itu kan nggak pernah ketemu Calvin. Iya. Di Indonesia banyak gereja Lutheran. Di gereja-gereja itu nggak pernah ketemu Luther kan? Benar. Kenapa mereka bisa sebut Lutheran? Karena memilih mengikuti tradisi Lutheran. Memilih mengikuti tradisi Calvin. Oke. Menarik. Itu pilihan. Menarik. Pak, ini apa yang menarik? Seru. Enggak, ini seru aja ngobrol soal liturgi, Pak. Iya. Kalau perjamuan kudus selain roti dan anggur boleh nggak? Misalnya apa selain roti dan anggur? Misalnya gitu. Ini misalnya rotinya diganti dengan ubi misalnya. Ini kan perdebatan di semester 3 tuh waktu saya ngambil kelas liturgi dan sampai sekarang iya. masih belum punya jawaban yang pasti akan hal itu. Makanya saya tanyakan ulang sama Bapak ini. Emang teman-teman kamu sekelas nonton sekarang? Iya, kalau mereka nonton, mungkin ada yang bagian dari subscriber saya mungkin bisa nonton juga seperti itu. Kenapa memilih yang lain? Yang penting itu karena narasi, liturgi soal narasi. Oke, balik lagi liturgi. Bukan soal boleh atau nggak boleh. Kenapa mengambil atau memilih yang lain selain roti? Iya, itu Pak. Ada nggak dalam Alkitab? Iya, biasanya. Ini bukan soal selera kan? Kalau selera kan soal saya ngambil ini tanpa alasan. Saya pakai topi bundar atau topi kotak, nggak punya alasan apa-apa kecuali selera. Saya suka, nggak punya narasi. Tapi liturgi kan soal narasi. Soal narasi. Narasi kenapa roti? Karena memang di antara banyak makanan yang Yesus rayakan, yang disajikan kepada Yesus pada waktu itu, yang disajikan oleh jemaat Korintus pada waktu itu,
kenapa Paulus bilang roti yang diangkat. Kenapa Yesus mengangkat dan memecahkan roti, padahal banyak makanan lain. Iya. Kenapa? Pasti ada maksudnya. Itu narasinya, kira-kira begitu. Oke. Sehingga bisa saja perjamuan kudus dengan banyak makanan, tetapi yang diangkat adalah roti, karena kata-katanya itu kan roti. Oke. Berarti nggak bisa dong kalau jadi, ubi gitu nggak bisa dong? Nggak bisa apa? Inilah ubi yang kupecah-pecahkan kalau dalam perjamuan kudus, nggak bisa dong. Iya, kata-katanya dari Alkitab apa? Roti. Iya, roti. Jadi, kecuali punya otoritas untuk mengganti kata-kata itu. Oke. Mengangkatnya. Tetapi memakannya bisa kan? Iya. Memakan ubi kan bisa. Tetapi yang diangkat adalah roti. Roti. Oke. Jangan oke kan tadi saya bilang banyak makanan, banyak hidangan lain. Iya, Pak. Tapi kenapa kalau anggur perjamuan kudus tuh boleh pakai air putih, Pak? Kan nggak ada tuh, inilah air putih yang menjadi lambang dan tubuhku. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Juga nggak ada, inilah anggur yang menjadi lambang tubuh darahku. Ada nggak? Coba saya cek dulu. Nggak ada. Nggak usah dicek, nggak ada. Yang ada adalah cawan. Alkitab nggak bilang anggur, cawan. Cawannya isinya apa? Bisa macam-macam. Itu tafsiran orang. Isi cawan adalah anggur. Siapa yang bilang itu isinya anggur? Cawan yang diangkat. Ia sudah makan, ia mengambil cawan dan mengatakan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu minum cawan ini, nggak ada kata anggur di situ. Iya cawan, Pak. Iya benar, saya astaga. Cawan. Berat. Oke, wow. Iya. Saya baru ngeh ketika diskusi lagi, Pak. Terima kasih banyak. Untuk ujian keluarnya nggak ini. Waktu ujian kamu keluarnya nggak ini. Waktu ujian bukan ini soalnya. Iya, makanya. Kalau nggak lulus saya, Pak. Iya, makanya. Oke. Ini pertanyaan saya lanjut tentang ini, Pak, tentang roti. Apakah roti tak beragi itu roti tawar atau memang roti yang keras seperti gereja Katolik yang melakukan perjamuan, Pak? Di mana roti tidak beragi maksudnya? Nah, itu dia makanya maksudnya. Kan roti yang dalam teks Alkitab roti tak beragi kan. Nah, itu bentuknya seperti teks Alkitab yang maksudnya peristiwa apa yang tidak beragi? Di peristiwa Alkitab yang mana? Yang perjamuan, Pak. Roti itu. Perjamuan Yesus. Iya. Jadi tahun lalu saya menulis itu di jurnal STT namanya apa? Theologia in Loco. Iya, Theologia in Loco. Terbitan Mei 2020. Ada tentang roti dan roti tidak beragi. Perjamuan Yesus itu memakai roti biasa, bukan roti tidak beragi, artos. Bahasa Yunani artos. Bukan atsume. Ada artos, ada atsume. Di Alkitab lebih banyak memakai kata roti biasa, bukan roti tidak beragi. Jadi roti tidak beragi itu dalam perjanjian baru hanya Paulus pakai, tapi juga dalam arti maknawi. Semantik. Kamu ini adalah apa begitu menjadi roti yang tidak, jadi semantik, jadi bukan arti dalam arti roti fisik. Nah, dalam arti fisik itu perjamuan Paulus ya, perjamuan Korintus maksudnya. Lalu perjamuan malam terakhir itu roti biasa. Roti biasa. Artos. Dalam perjanjian lama roti tidak beragi itu hanya digunakan di upacara agama seperti Paskah. Oke. Jadi
ketika orang makan perjamuan Paskah, hanya perjamuan Paskah ya, bukan upacara agama. Perjamuan, kalau Paskah itu orang Yahudi kan bikin perjamuan di Perjanjian Lama, dan itu baru makan roti tidak beragi. Lalu roti yang ditaruh di altar, di mesbah Perjanjian Lama. Selebihnya orang memakai roti beragi, roti biasa, kecuali untuk peristiwa-peristiwa yang sakral. Jadi kalau malaikat datang, itu dikasihnya roti tidak beragi. Jadi itu harus dilihat juga. Jadi roti perjamuan kudus adalah yang Yesus rayakan itu roti biasa, roti artos ya, roti beragi. Bukan roti tidak beragi. Jadi kenapa sekarang gereja harus roti tidak beragi? Kamu pernah lihat roti tidak beragi? Itu dia masalahnya, saya tanya. Ini pernah. Belum pernah lihat saya. Belum pernah lihat roti tidak beragi? Belum pernah, karena kalau roti nggak ada raginya susah buat jadi roti dong. Jadi, tetapi keras sekali. Kayak yang punya Katolik itu yang biasa dilakukan perjamuan kan, Pak? Itu hosti, bukan roti tidak beragi. Hosti itu beda. Itu beda. Hosti itu wafer. Roti tidak beragi itu, kamu tahu di Palembang kan ada kemplangnya. Di Lampung, Palembang, kemplang tahu ya? Iya, kemplang tahu. Ini lebih keras dari kemplang. Asli. Roti tidak beragi itu keras. Keras sekali. Makanya makannya dicelupkan di air sop ya, tadi bilang sayur pahit gitu. Iya, sayur pahit. Jadi memang ada cocolannya, ada cocolan itu sopnya. Jadi memang dicelupkan. Dan memang awet. Ya, roti tidak beragi itu awet bisa sebulan lebih mungkin ya. Jadi saya pernah dapat makan roti tidak beragi, kalau kamu makan gitu aja gigi rontok. Iya, makanya. Jadi orang bilang hosti, bedakan hosti dengan roti tidak beragi. Hosti kan nggak usah digigit aja udah ketelan sendiri kok. Iya. Itu yang bukan roti tidak beragi. Itu bukan roti tidak beragi. Pak. Karena saya pernah diskusi bahkan debat sama pendeta, bahkan mengatakan bahwa pendeta itu mengatakan bahwa hosti itu adalah roti tak beragi. Kan saya nggak berani lawan pendeta ya. Orang bikin roti, kenapa dikasih ragi? Supaya mengembang. Iya, biar halus juga. Supaya empuk. Iya, biar empuk halus. Kita makan itu kan karena empuk, enak gitu. Kalau tidak beragi, jadi roti. Cuman ya hampir sekeras batu lah. Iya, makanya. Makanya dibawa-bawa itu awet. Dibawa awet. Dan kenyang. Kalau hosti nggak kenyang, lu makan sekaleng juga nggak bakalan kenyang. Betul. Kalau roti tidak beragi itu memang kenyang, tapi ya kasihan lah. Yang semua jemaat bisa ompong semua. Walaupun orang ompong kalau mati masuk surga. Kenapa, Pak? Jadi bagus gitu. Ya kan kalau di neraka dia nggak bisa kertak gigi. Maaf Pak, saya lama mikirnya. Iya benar-benar. Tidak ada ratap dan kertak gigi, benar. Iya, betul. Oke. Pak, ini diskusinya asik sih. Keren. Terakhir, Pak, mungkin penutup soal liturgi. Mungkin Bapak bisa berikan sepatah dua patah kata untuk orang-orang yang saat ini lagi belajar teologi nih, mahasiswa Bapak. Mungkin Bapak ada pesan buat mereka untuk biar nggak males belajar liturgi seperti itu. Biar nggak iya, belajarlah banyak hal menarik dalam liturgi, dalam ritus, karena dari liturgi kita merayakan seluruh teologi. Dan dengan liturgi kita tertantang untuk berteologi secara praktis. Oke. Wow. Oke. Pak, thank you banget ini udah ngobrol banyak hal soal liturgi. Iya, terima kasih juga Rapko. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Iya, nanti saya coba record, saya stop record dulu.